Bab 2961-2963. Kamu hanya berada di puncak peringkat ke-9 dari alam tubuh komposit sekarang, dan orang-orang yang kamu bawa hanya berada di peringkat ke-7 atau ke-8 dari alam tubuh komposit. Kamu pikir kamu akan menang, dan kamu masih menginginkan buah guntur langitku. Lelucon yang luar biasa, sekarang aku tidak hanya puas telah membunuh elang gunturmu saja, tetapi aku juga akan menumpahkan darahmu. Beraninya kamu berbicara dengan ayahku seperti ini. Apakah kamu mencari kematian? Ning Ken mengutuk Dev. Mencari kematian, Dev mendengus dingin, dan melambai ke arah Ning Ken dengan santai. Ketika Dev melambaikan tangannya, terdengar suara berderak di udara. Segera setelah itu, busur listrik langsung menyambar tubuh Ning Ken. Berani kamu menyentuh anakku? Ning Kai-chen mengerutkan kening dan langsung meraih Ning Ken, menariknya ke belakang, lalu mengayunkan telapak tangannya, dan langsung membalas serangan Dev. Dia tahu, Dev hanyalah peringkat keempat dari alam tubuh komposit, dan Ning Kai-chen adalah seorang kultivator di puncak peringkat ke-9 dari alam tubuh komposit. Perbedaan kekuatan keduanya bahkan tidak sedikit. Dev dan Ning Kai-chen saling berhadapan. Dev tidak takut sama sekali menghadapi serangan Ning Kai-chen. Bang, dengan suara teredam, kekuatan keduanya bertabrakan seketika. Karena itu adalah serangan yang tergesa-gesa, Ning Kai-chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan Dev juga melambaikan tangannya dengan santai, dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Setelah kekuatan keduanya bertabrakan, sosok Dev bergetar 2 kali, dan akhirnya mundur selangkah. Meskipun Ning Kai-chen tidak bergerak, telapak tangannya terasa mati rasa, seolah-olah dia telah tersengat arus listrik. Melihat Dev yang baru saja mundur selangkah, mata Ning Kai-chen penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Dia tidak mengerti bagaimana mungkin Dev, yang seorang kultivator kelas 4 di alam tubuh komposit, bisa memiliki kekuatan seperti itu untuk memblokir serangannya. Bahkan jika dia tidak menggunakan semua kekuatannya, Dev seharusnya akan terpental oleh serangannya. Bahkan jika dia tidak mati, dia mungkin harusnya terluka parah. Tapi sekarang, Ning Kai-chen melihat Dev seolah-olah tidak ada pengaruh apa-apa. Sialan, Ning Ken sangat marah, dan hendak meneriaki Dev, tetapi dihentikan oleh Ning Kai-chen. Dev menatap Ning Kai-chen dengan cibiran di wajahnya dan berkata, "Kamu masih berpikir bahwa kamu pasti akan menang?" Ning Kai-chen tidak bersuara, dia hanya menatap Dev, lalu melirik Gao Qisheng, Lao Sun dan yang lainnya. Orang-orang ini jelas mengikuti Dev dan akan hidup dan mati bersama. Jika mereka benar-benar melakukannya, orang-orang ini tidak akan lari. Keluarga Ning tidak yakin untuk menang. Bahkan jika mereka menang, itu akan menjadi kemenangan yang menyedihkan. Tujuan perjalanan Ning Kai-chen bukan untuk bertarung di sini. Ayo kita pergi. Setelah ragu-ragu sejenak, Ning Kai-chen berkata dan dia melambaikan tangannya, siap untuk membawa keluarga Ning pergi. Ayah, kita diam. Sebelum Ning Ken selesai berbicara, Ning Kai-chen memelototinya dengan ganas. Segera, Ning Kai-chen membawa keluarga Ning dan pergi, dan tidak lagi mengejar masalah dengan Dev, walaupun Dev telah memenggal kepala 3 elang guntur miliknya, dan dia juga tidak jadi merebut 3 buah guntur langit dari Dev. Melihat semua orang di keluarga Ning pergi, Dev dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka, tetapi karena kunci harta karun itu ada di tangan Dev, jadi mereka tidak terburu-buru. Untuk memasuki harta karun, dalam perjalanan, Dev menelan 3 pil binatang elang guntur yang haus darah, dan terus menyempurnakan pil binatang itu untuk merasakan nafas asli guntur dan kilat. Perlahan, di dalam ruang asli Dev, bintang aura asli guntur dan kilat menjadi lebih terang. Dev telah memiliki pemahaman yang mendalam tentang aura asli guntur dan kilat, jadi sekarang jauh lebih cepat untuk menyerap dan memahaminya. Dev berpikir, bagaimanapun juga, semakin banyak jenis aura asli yang dia punya, itu akan semakin baik. Hanya saja Dev tidak tahu apakah dia bisa menyadarinya atau tidak. Lagi pula Dev masih belum tahu pasti aura asli apa saja yang dia punya. Disinilah tempatnya, tepat di depan situ. Gao Qisheng melihat ke tempat di mana es dan salju mencair, dan berteriak keras. Tempat ini sangat aneh, mengapa tidak terasa begitu dingin? Bahkan es dan salju pun telah mencair. Lao Sun berkata dengan ekspresi sangat aneh. Tampaknya ada arus hangat yang bertiup di depan. Bagaimana mungkin ada arus hangat di tempat sedingin ini? Zuo King juga penuh keraguan. Kita lihat saja ke sana, pintu masuk ke harta karun akan segera terlihat. Desak Gao Qisheng. Ketika semua orang mencapai pintu masuk, mereka menyadari bahwa pintu harta karun telah dibuka, dan tidak ada apa-apa di sekitarnya. Tapi saat ini, masih ada arus hangat yang keluar dari dalam gerbang. Pintunya sudah terbuka, Dev sedikit mengernyit. Karena yang dipegangnya adalah kunci harta karun yang sebenarnya,
bagaimana mungkin pintu harta karun ini bisa dibuka? Apakah ini harta palsu? Lagi pula, patriark dari klan pemurnian tubuh kuno mengatakan bahwa ada banyak harta palsu, dan sekarang pintu masuk ke harta karun ini telah dibuka. Kemungkinan besar itu palsu. Tetapi jika itu adalah harta palsu, ada gelombang arus hangat yang bertiup masuk. Tuan Dev, apa yang harus kita lakukan? Melihat pintu masuk harta karun telah terbuka, Gao Qisheng bertanya pada Dev. Dev ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ayo masuk saja, kita lihat ada apa di dalam. Tidak peduli apakah itu harta karun palsu atau bukan, Dev berniat masuk untuk melihat apa yang terjadi. Jika ini adalah harta yang nyata, bukankah itu akan menjadi kesempatan yang langka? Sekelompok orang berjalan perlahan, dan Dev berjalan di depan dengan hati-hati. Setelah masuk, bagian dalamnya penuh dengan energi spiritual yang berwarna-warni, yang terlihat sangat indah. Dev memimpin rombongan dan masuk lebih dalam, suhunya semakin tinggi. Tiba-tiba cahaya putih melintas di depan mata semua orang, dan semua orang yang berkedip, tanpa sadar menutup mata mereka. Tetapi ketika orang-orang ini membuka mata, mereka menemukan bahwa mereka berada di lingkungan yang lain. Mereka melihat pemandangan yang dikelilingi pepohonan hijau subur, di depannya ada lembah, dan lembah itu dipenuhi kabut putih. Ini, bagaimana mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ada tempat seperti ini di ujung utara? Tidak mungkin. Apa kita memasuki formasi hantu, dan semua ini hanya ilusi? Melihat pemandangan di sekitar mereka, semua orang mulai berbicara dengan panik. Dev juga terpana oleh pemandangan di depan matanya. Saat cahaya putih baru saja menyala, mereka sepertinya telah menembus semacam penghalang, dan sepertinya diteleportasi oleh semacam kekuatan. Tapi pemandangan di depannya bukanlah ilusi, Dev bisa menjamin ini. Jika itu ilusi, itu tidak akan membingungkan Dev. Lagi pula, Dev juga ahli formasi. Formasi hantu tidak bisa menjebaknya. Ini bukan susunan formasi, kita telah diteleportasikan ke tempat lain. Atau mungkin ini adalah tempat ini berada di bawah tanah ujung utara. Dev menjelaskan, Tuan Dev, karena ini bukan formasi hantu, mungkinkah ini adalah alam rahasia? Saya ingat kakak saya mengatakan sebelumnya, bahwa ujung utara tidak semua tanah beku, tetapi ada juga tempat di mana bunga musim semi bermekaran. Mungkin yang dimaksud kakak ada di sini. Mungkinkah ini adalah alam rahasia yang dibuka oleh makhluk abadi? Gao Qisheng mengikuti Dev dan berkata, tapi Dev menggelengkan kepalanya. Ini tidak terlihat seperti dunia rahasia, tapi kita perlu menyelidiki untuk mencari tahu. Dev memancarkan kesadarannya, dan kemudian perlahan berjalan menuju kabut di lembah. Tetapi dia menemukan bahwa kabut putih ini sangat aneh sehingga indera spiritualnya tidak dapat menembusnya. Saudara Dev, kabut putih ini sepertinya aneh, dan perasaan spiritual tidak dapat menembusnya. Kata Lao Sun saat ini, sepertinya dia juga menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki. Dev mengangguk, perlahan mendekati kabut putih, dan membenamkan seluruh tangannya ke dalam kabut putih tebal itu. Setelah beberapa saat, Dev menarik tangannya kembali. Benar-benar aneh, tidak ada yang istimewa dari kabut putih ini, dan tidak beracun. Tapi bagaimana bisa kabut ini menghalangi kesadaran ilahiku? Dev mengerutkan kening. Jangan khawatir, ayo masuk dan lihat, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Kata Ji Yun sambil berjalan langsung ke kabut putih itu. Kabutnya sangat tebal, sangat sulit untuk bergerak tanpa menggunakan kesadaran ilahi untuk menjelajahi jalan. Ji Yun yang berjalan ke dalam kabut putih berkata dengan keras. Melihat Ji Yun masuk, Dev juga mengikutinya. Melihat ini, yang lain mengikuti juga. Semuanya, tetap berdekatan, jangan sampai tersesat, karena kalian tidak akan dapat menggunakan indera spiritualmu untuk mendeteksi seseorang, dan akan sulit ditemukan jika kalian tersesat. Dev memperingatkan dengan keras, semua orang mengangguk, lalu perlahan berjalan maju. Sekarang mereka hanya bisa bergerak maju berdasarkan naluri alami, mereka sama sekali tidak bisa melihat jalan dengan jelas. Ji Yun. Setelah berjalan beberapa saat, Dev menyadari bahwa dia tidak melihat Ji Yun yang masuk lebih dulu, jadi dia berteriak keras. Dev berteriak beberapa kali, tapi tidak ada yang menjawab sama sekali. Lao Sun, Gao Qisheng, Dev menoleh dan menemukan bahwa orang-orang yang mengikutinya juga telah menghilang, jadi dia berteriak keras tidak peduli bagaimana Dev berteriak, tidak ada yang menanggapinya. Kali ini, Dev mengerutkan kening. Dev tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan terus berjalan ke depan, tetapi segera, dia menemukan palu ungu mengambang di kabut putih. Ketika Dev melihat ini, wajahnya penuh keterkejutan. Sekilas dia bisa tahu bahwa palu itu terbuat dari batu bintang ungu, dan itu sangat berat.
Palu ini diperkirakan beratnya bisa beberapa ribu kilo, dan jelas sekali ini tidak normal. Jika senjata ini beratnya ribuan kilogram, kenapa bisa mengapung di kabut putih tebal ini? Dev mengulurkan tangan dan meraih palu ungu itu, perasaan ilahi menembus ke dalamnya. Dia ingin melihat milik siapa palu itu. Mungkin dia akan menemukan aura yang familiar dari senjata ini. Tapi palu ungu ini, seolah-olah belum pernah digunakan oleh siapapun, tidak memiliki sedikit pun aura yang menunjukkan bahwa palu ini pernah digunakan orang lain. Dev sangat bingung, dia mengendurkan telapak tangannya, dan palu itu melayang di udara lagi. Aneh, sungguh aneh, atau mungkinkah kabut putih ini yang aneh? Tapi Dev tidak tahu, apa yang aneh dengan kabut putih ini. Jika kabut putih itu beracun, Dev pasti sudah menyadarinya sejak lama. Segera, saat Dev terus bergerak maju, dia menemukan bahwa semakin banyak senjata melayang di udara. Ada pisau, pedang, dan semua jenis senjata, dan kelas senjata-senjata ini juga berbeda-beda. Melihat senjata yang melayang di udara, keraguan Dev semakin dalam, jadi dia membuka cincin penyimpanan dan mengeluarkan pedang pembunuh naganya. Ketika Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya, tiba-tiba kekuatan besar mulai menyerang Dev, seolah-olah mereka ingin merebut pedang pembunuh naga di tangannya. Kekuatan ini sangat kuat sehingga Dev, yang telah mencoba yang terbaik, tetap tidak bisa mempertahankan pedang pembunuh naganya dan terlepas dari tangannya, dan seperti senjata lainnya, pedang pembunuh naga melayang di udara. Melihat ini, Dev melompat dan mencengkeram pedang pembunuh naga dengan kuat. Dengan pemikiran sekilas, dia membiarkan pedang pembunuh naga memasuki ring penyimpanan. Setelah berhasil memasukkan pedang pembunuh naga, Dev menghela nafas lega. Jika dia kehilangan pedang pembunuh naga, Dev mungkin akan membenci dirinya sendiri sampai mati. Karena pedang pembunuh naga telah mengikutinya bertarung dimanapun dia berada, dan selain itu, roh pedang Zhongli juga masih dalam pemulihan. Jika dia kehilangan pedang pembunuh naga, dia tidak akan pernah melihat roh pedang Zhongli lagi, dan dia akan kehilangan satu wanitanya. Dev tidak berani bereksperimen lagi, jadi dia mempercepat langkahnya, dan segera kabut di sekitarnya berangsur-angsur memudar. Mata Dev berbinar, kabut menghilang, dan Dev melihat pegunungan yang menjulang tinggi di kedua sisi, dengan pepohonan hijau subur di atasnya. Melihat ke depan di sepanjang lembah, Dev melihat sebuah pondok jerami, yang masih berasap, seolah-olah ada orang yang tinggal di sana.